Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Film ini berjudul Lou, rilis tahun 2022. Menceritakan, badai mengamuk. Seorang gadis muda diculik. Ibunya bekerja sama dengan wanita misterius di sebelah untuk mengejar penculik, sebuah perjalanan yang menguji batas mereka dan mengungkap rahasia mengejutkan dari masa lalu mereka. Film diawali dengan wanita parubaya yang sedang berburu rusa. Dia bernama Lou, ini wajahnya. Abis berburu, Lou pergi ke bank terdekat untuk menarik tunai uangnya, karena badai akan datang. Pas ke mobil ada Sheriff Sarkin sedang ngomong sama guguk Lou. Setelah berbincang-bincang, Lou pergi meninggalkan Sheriff begitu saja. Afternoon, Lou. Jax is in a good mood. Scene pindah sama seorang ibu sama anak. Si ibu bernama Hana dan si anak bernama Vi. Vi bertanya kapan ayah pulang dari mencari harta karun, karena badai akan datang. Tanpa memberi tahu sama Vi, Hana malah ngajak Vi bermain petak umpat. 1, 2. Lalu Lou datang dengan minta uang sewa sama Hana, harus dibayar nanti malam. Hampir saja Lou menabrak Vi. Why you gotta drive so goddamn fast when you know there's a child nearby? World's not a... Malam hari hujan badai udah turun di luar rumah. Ketika Hana mau tidurkan Vi, tiba-tiba lampu mati. Hana menyuruh Vi buat tidur dahulu sedangkan Hana mau cek keluar rumah. Mungkin ada skringnya yang terbalik. Setelah dicek Hana kembali ke rumah dengan Vi sudah hilang alias diculik. Lou membuat surat wasiat kepada Hana dan Vi. Dia bilang kalau rumah ini jadi miliknya. Terserah mau jual atau enggak dan ada stok makanan di kulkas selama badai berlalu. Karena Lou mau bundir, tiba-tiba Lou pun kaget karena Hana tiba-tiba datang dengan keadaan yang panik. Hana bilang kalau Vi diculik ayahnya. Setelah Hana lihatkan foto Vi dengan tulisan di belakang, Lou bisa percaya hal itu. Ketika Lou mau lapor ke Sheriff, mobil mereka tidak bisa nyala. Itulah film kan, tiba-tiba penculik menggunakan alat tentara gitulah kan, untuk jalan di gelapnya malam. Namanya entah apalah itu, admin juga gak tahu. Takut Vi semakin jauh, Lou menyuruh Hana untuk siap-siap. Lalu Hana bilang kalau kita tidak bisa mencarinya begitu mudah saja, karena Philip adalah baret hijau di militer Amerika, jadi dia sangat handal. Percuma kata Hana kalau kita hanya bermodalkan guguknya Lou, tapi Lou tidak peduli dengan hal itu. Dilihat dari persiapan Lou, kelihatannya Lou ini bukan wanita parubaya biasa. Setelah siap Lou melihat jejak, kalau Vi ditarik pakai sesuatu, Lou menyuruh Hana tetap di sini sampai pagi, agar bisa lapor sama Sheriff. Namanya juga seorang ibu, tidak mau begitu saja. Hana tidak mau tinggal, sehingga Lou pasrah aja. I will leave you behind. Di sisi Vi dia pun terbangun. Setelah penculik ini memberi kode-kode sama Vi langsung memanggil ayah. Ternyata ini ayah Vi, bernama Philip. Philip memberikan alat mendengar musik sama Vi, karena Vi sangat suka dengan alat itu. Di sisi Lou, dia menemukan gubuk tua yang dijaga oleh dua orang. Hana pun kenal sama orang itu, dia adalah teman Philip. Lou memberikan senjata kepada Hana untuk jaga-jaga. Kalau dia dekat tusuk matanya pakai pisau, karena orang tidak bisa membunuh. Ketika tidak bisa melihat, Hana pun bertanya di mana belajar hal itu. Lou pun menjawab, waktu di pramuka. Stay. Go for the eyes. A man can't kill what he can't see. Lou pun pergi ke gubuk, dengan alasan kalau dia lagi tersesat, karena mencari guguknya yang hilang. Dengan keadaan wanita parubaya yang lemah, Lou disilahkan untuk istirahat sebentar. Itulah wanita ya, sangat bisa berakting, agar kehendaknya dapat, fix hanya wanita yang bisa begitu ya. Melihat luka di tangan Lou,
tiba-tiba. Ini membuat admin terkejut, ternyata Lou jago bela diri dan tidak ada rasa takutnya untuk membunuh, membuat dua orang itu tewas di tangan Lou. That's all I know. Setelah Hana datang, Lou memberikan tas senjata kepada Hana untuk dibawa keluar, lalu Lou mengambil surat di dinding, yang isinya, kebiasaan lama sudah hilang, sudah puas, entah apa maksud surat itu, admin juga gak tahu, hanya produser lah yang tahu. Di luar Hana coba hubungi lewat HT tapi tidak ada jawaban, Hana coba bertanya sama Lou, gak mungkin anggota pramuka bisa menewaskan orang dengan tangan kosong, apa pangkatmu di militer? Lou menjawab, CIA. Hana kaget karena Hana seorang mata-mata selama 26 tahun di lapangan, Hana aja kaget, apalagi admin kan, pantasan aja jago gitu. Di CCTV, dia minta izin sama ayah untuk buang air kecil, tentu dong mengizinkan anaknya buang air kecil. Philip mendengar suara HT yang suaranya Hana, tentu saja Philip tidak memberikan jawaban kepada Hana. Setelah selesai buang air, mereka melanjutkan perjalanan lagi, karena ada hambatan, Philip mengajak Vi buat jalan kaki. Lou dan Hana rehat dulu, sambil menghangatkan badan, sekaligus mengobati luka di kaki Hana. Merasa sudah fit, mereka melanjutkan perjalanan lagi, di jalan mereka menemukan kereta yang menarik Vi, ditambah jembatan yang dirusak sama Philip. Gak ada jalan lagi mereka melewati jembatan yang hampir putus, Lou menyuruh guguknya buat balik pulang. Lou sangat tenang melewati jembatan, berbeda dengan Hana dia sudah merasa ketakutan pas lewati, tiba-tiba. Beruntung mereka berdua tidak terjatuh ke dalam air, setelah sadar Lou merasa sakit di tangannya, dengarkan suara kreteknya. Philip dan Vi, sampai di tepi pasir laut, Lou dan Hana sampai juga di tepi pasir, mereka berdua pergi ke dalam bangkai kapal, dengan hati-hati Lou masuk ke dalam kapal, dia menemukan surat lagi, sekaligus dengan boneka Vi, melihat itu Hana histeris memanggil Vi berkali-kali, beruntung Lou berhasil menenangkan Hana. We can do this all day. Maybe you're right. Setelah tenang Lou menyuruh Hana buat pergi ke atas bukit, untuk hubungi Sheriff Rankin dan pegangan senjata buat Hana. Lou melihat mercusuar sambil melihat surat, yang isinya, bersama selamanya dan kau memerangi hidupku. Philip dan Vi lagi istirahat sambil menempel jejak tangan di batu, kalau suatu saat ayah dan ibu sudah tidak ada lagi, jejak tangan di batu selalu ada kata Philip. Philip memalingkan wajah ketika sedih. Di sisi Hana dia berhasil menghubungi Sheriff Rankin, dan bilang kalau putrinya lagi diculik oleh ayahnya. Mendengar agak gila, Sheriff Rankin tetap pada tugasnya sebagai sheriff. Lou berhasil menemukan Vi dan Philip, ketika Lou mau lepas tembakan, karena Lou merasa tidak ada adrenalinnya main senjata, sehingga Lou langsung pergi ke tempat Philip. Setelah sampai Lou pun tertipu oleh kasur yang dibentang oleh Philip, sehingga dia ditodong oleh Philip dari belakang. Mendengar dari percakapan mereka berdua, ternyata mereka berdua ialah ibu dan anak. Kenapa Philip marah sama Lou? Waktu kecil Lou lebih memilih jadi CIA, ketimbang memilih Philip sendiri waktu kecil, sehingga Philip dibawa dan ditahan oleh orang Iran. Itu yang membuat Philip jadi benci sama ibunya sendiri, merasa salah Lou emang tidak bisa menjaga Philip waktu kecil, tapi sekarang Lou mau menjaga Philip, karena tidak mau terlambat lagi, karena Philip sudah dendam membara, adu mekanik anak ibu terjadi. Tentu saja kekuatan Philip lebih kuat dari Lou, sehingga Philip menancapkan palu ke dada Lou, sehingga Philip berhasil membawa Vi, dan menunggu Lou di mercusuar. Pastikan Hana datang, jangan sampai terlambat.
Di sisi Sheriff dia dapat laporan dari petinggi militer, untuk tidak usah ikut campur urusan ini, karena Philip adalah buronan yang telah banyak membunuh warga sipil, dan Lou dia adalah anggota CIA, jadi petinggi militer melarang keras kepada Sheriff Rankin untuk tidak ikut campur, lalu menyuruh Sheriff untuk cegah orang yang mau datang ke sana. Sheriff udah bilang kalau ada anak kecil di sana, tetap dihiraukan. What I believe is that they're headed to Eagle Bay, which is on the west side of our island. Hana berhasil menemukan Lou. Hana langsung mencabut palu. Ketika Hana mengambil obat dalam tas Lou, Hana kaget melihat surat petunjuk, yang isi pesannya, "Sekarang giliranku ibu." Melihat hal itu Hana pun kesal karena surat ini tidak satu pun untuk dia. Hana minta penjelasan sama Lou. Lou akhirnya jujur kepada Hana tentang Philip, kalau Philip adalah putra kandungnya. Sempat kesal sama Lou, Hana tetap hargai kalau Lou adalah mertuanya. Hana pergi ke mercusuar sendirian. You're going. You said the lighthouse. I'll follow the coastline. Nasib baik Lou berhasil ditemukan oleh Sheriff Rankin. Sheriff coba tanya kenapa dia dicari oleh petinggi militer, karena Lou menyimpan bukti keterlibatan CIA dengan Iran. Lou berhasil menipu Sheriff dengan membawa motornya ke mercusuar. You gotta be kidding me. Di sisi Hana, dia mendengar teriakan V di atas mercusuar. Hana langsung pergi ke atas. Hana pun bisa ketemu V, dan bisa juga memeluknya. Dengan cerdik V minta izin sama ayahnya untuk buang air kecil ke bawah. Setelah V pergi Hana menodongkan senjata ke Philip. Tanpa banyak omong, Hana langsung mendor Philip di tangan sama kaki. Salahnya Hana malah mendekat sama Philip. Tiba-tiba lahkan. Udah tahu kalah fisik, Hana berhasil menancapkan pisau di tangan Philip dan berhasil menjepitkannya dalam jendela. Ketika mencari V, Hana kaget melihat bom dan Hana berhasil menemukan V. Philip berhasil lepas juga dari jepitan pisau di jendela. Mendengar langkah kaki, ternyata itu Lou. Hana menyuruh V buat kabur, lalu menjauh dari tempat ini dan bersembunyi. Lalu Hana langsung mengunci pintu atas. Lou melihat ada bom dan memeriksanya. Di atas Philip melihat Lou di bawah. Philip berniat untuk meledakkan bom karena sudah lengkap keluarga mereka. Tiba-tiba, Lou dan Hana berhasil keluar. Di luar Lou melihat helikopter CIA. Lou dan Hana pun berpisah agar tidak membahayakan Hana. Philip pun makin kesal melihat mereka berdua bisa kabur. Setelah ketemu sama V, dan disusul sama Hana, Lou meledakkan mercusuar dengan bom yang sudah diambil alih sama Lou, agar helikopter CIA terpancing buat datang ke tempat ini. Lalu Lou menyuruh Hana buat pergi dari tempat ini secepatnya. Lou berpesan untuk cari surat yang sudah dibuatkan oleh Lou kepada Hana dalam rumah. Lou dan Philip saling berhadapan dengan pegang satu kayu. Adu mekanik kedua terjadi. Mekanik mereka berdua tidak terlalu brutal. Mereka berdua kayak bermain-main aja. Namanya juga ibu sama anak. Lou memeluk Philip dengan erat, dengan kata, "Maafkan ibu." Tiba-tiba, scene pindah kepada Hana yang ditanyakan soal Lou apakah pernah dia bercerita tentang CIA, dan Sheriff Rankin datang untuk bertanggung jawab atas jasad Philip. Hana menjawab, dia mata-mata yang payah, membuat Sheriff Rankin ketawa. Udah kesal sendiri orang CIA pun pergi dari tempat Hana. Di akhir film, Hana dan V pergi dari kota, menggunakan kapal. Tiba-tiba ada Lou di belakang mereka sambil memantau. Tamat. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini ialah, kasih ibu tiada tandingnya. Kesalahan yang ibu buat itu ada tujuannya. Lou melakukan itu semua agar dia bisa mencari bukti kejahatan orang CIA bersama Iran kepadanya. Jadi sayangilah ibumu selagi ada. Kalau udah tidak ada,
sering-seringlah pergi ke makamnya untuk membersihkan dan doakan selalu. Oke semua, saya si Talau, mengundurkan diri untuk mencari film selanjutnya. Jangan lupa subrek, share, like dan komen. Salam perpisahan untuk kalian semua. Makasih yang udah betah nonton. Semoga tidurnya lebih nyenyak. Pulang lai karena pintu bioskop lah tutuik. Lalu ke rumah lai.